Assalamualaikum teman-teman. Apakah kalian tahu apa itu respirasi? Respirasi adalah proses pertukaran gas antara makhluk hidup. Respirasi dibedakan menjadi dua, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Apakah kalian tahu apa itu respirasi aerob dan anaerob? Respirasi aerob adalah respirasi yang memerlukan oksigen, sedangkan respirasi anaerob adalah respirasi yang tidak membutuhkan oksigen. Lah, kok bisa? Yuk kita bahas. Pada kali ini, kami akan membahas mengenai respirasi yang tidak bergantung pada keberadaan oksigen, yaitu respirasi anaerob dan fermentasi. Perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa respirasi anaerob dan fermentasi ini selain memiliki persamaan, yaitu dapat menghasilkan ATP tanpa membutuhkan oksigen, juga memiliki perbedaan dalam prosesnya. Apa perbedaannya? Kalau pada respirasi anaerob, tahap rantai transport elektron itu masih digunakan. Namun, penerima elektron terakhirnya bukan oksigen, melainkan molekul lain. Contohnya, untuk beberapa bakteri akan menggunakan ion sulfat sebagai aseptor terakhir dalam respirasi anaerob. Dan sebagai gantinya, ion sulfat akan berikatan dengan ion hidrogen, membentuk senyawa hidrogen sulfida, di mana senyawa ini memiliki bau seperti telur busuk beracun dan juga tidak berwarna. Sedangkan fermentasi merupakan proses menghasilkan ATP tanpa membutuhkan oksigen, sehingga rantai transport elektron tidak digunakan dalam proses ini. Pada proses fermentasi, dihasilkan 2 ATP dan juga 2 asam pirufat untuk 1 molekul glukosa. Tetapi asam pirufat yang merupakan hasil oksidasi oleh NADH+ tidak akan masuk ke dalam tahap siklus Krebs. Namun akan terjadi reaksi lain tergantung pada jenis fermentasinya. Sehingga ada 2 macam fermentasi yang akan kita bahas di sini, yaitu fermentasi alkohol dan juga fermentasi asam laktat. Oke, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama akan kita bahas yaitu fermentasi alkohol. Nah, teman-teman, tahapan pertama pada fermentasi alkohol ini adalah glikolisis, di mana satu molekul glukosa ini akan dioksidasi menjadi atau melalui 10 tahapan yang telah kita pelajari sebelumnya untuk menghasilkan 2 molekul asam pirufat dan 2 molekul ATP serta 2 molekul NADH. Kemudian 2 molekul asam pirufat ini nantinya akan mengalami dekarboksilasi oksidatif untuk menghasilkan 2 asetildehid. Nah, teman-teman, perubahan 2 asam pirufat menjadi 2 asetildehid akan memicu pelepasan 2 karbon dioksida. Kemudian di tahap terakhir 2 asetildehida akan mengikat ion hidrogen yang berasal dari penguraian NADH untuk membentuk suatu etanol atau alkohol NHD+. Hasil penguraian dari NADH ini akan digunakan kembali untuk proses glikolisis selanjutnya. Nah, sehingga hasil dari fermentasi alkohol ini adalah 2 etanol, 2 karbon dioksida, dan 2 ATP. Oke, teman-teman perlu kalian ketahui bahwa beberapa organisme dapat melakukan proses fermentasi alkohol ini, seperti bakteri, juga ragi yang merupakan salah satu dari kingdom fungi. Fermentasi ragi ini telah lama digunakan oleh manusia untuk menghasilkan bir dan wine, serta pembuatan roti. Kalian pernah nggak sih melihat roti yang mengembang? Kira-kira kenapa roti itu mengembang? Nah, jawabannya adalah kenapa roti itu mengembang karena ternyata gelembung karbon dioksidanya itu yang dihasilkan dalam fermentasi alkohol pada tahap pengubahan pirufat menjadi asetildehid akan menyebabkan adonan roti ini mengembang. Sekarang kita lanjut ke pengolahan nomor 2 yaitu fermentasi asam laktat. Tahap pertama dalam fermentasi asam laktat juga dimulai dengan glikolisis, tetapi kali ini pirufat yang dihasilkan tidak akan mengalami dekarboksilasi oksidatif, melainkan akan mengalami reduksi di mana pirufat akan mengikat ion hidrogen yang berasal dari penguraian NADH, membentuk asam laktat berjumlah 2. Selain itu, pada tahap ini juga tidak terjadi pelepasan karbon dioksida. Nah, kemudian NAD+, hasil penguraian dari NADH akan digunakan kembali untuk proses glikolisis selanjutnya, sehingga hasil dari proses fermentasi asam laktat ini adalah 2 asam laktat dan 2 ATP fermentasi.
asam laktat ini dan menghasilkan asam laktat yang berperan dalam protein susu untuk menghasilkan tekstur seperti gel dan aroma unik pada yogurt. Selain pada bakteri, fermentasi asam laktat juga dapat dilakukan oleh manusia. Kok bisa ya? Pada manusia seperti kita, fermentasi asam laktat akan terjadi ketika kebutuhan oksigen tidak tercukupi. Salah satu penyebabnya karena bekerja terlalu berat atau saat kita berolahraga. Fermentasi asam laktat sering terjadi pada sel otot sehingga dapat dikatakan bahwa selain melakukan respirasi aerob, tubuh kita juga dapat melakukan fermentasi asam laktat dalam kondisi tertentu yang tidak memungkinkan. Nah, teman-teman, asam laktat yang dihasilkan dalam fermentasi ini dapat menjadi senyawa toksik atau beracun ketika terakumulasi atau terkumpul pada satu titik di bagian tubuh tertentu. Kok bisa ya? Ya, karena asam laktat yang menuntut ini dapat menimbulkan ketidaknyamanan seperti nyeri otot, pegal, kaku, hingga kram. Tapi kalian gak perlu khawatir teman-teman, setelah kita beristirahat, biasanya rasa sakit tersebut akan hilang karena darah akan membawa kelebihan asam laktat pada otot menuju ke hati untuk diubah menjadi asam pirufat. Keren ya kan? Nah, ketika oksigen tersedia cukup banyak maka asam pirufat akan kembali melakukan respirasi aerob. Oleh karena itu, olahraga yang sering disarankan tidak boleh berlebihan karena akan mengurangi jumlah oksigen di dalam tubuh kita. Adapun kesimpulan pada materi ini, yaitu respirasi anaerob juga lazim disebut dengan fermentasi, meskipun tidak semua fermentasi itu anaerob. Tujuan fermentasi sama dengan tujuan respirasi, yaitu untuk memperoleh energi. Energi yang didapat melalui fermentasi lebih sedikit dibandingkan dengan respirasi biasa. Respirasi anaerob menghasilkan produk sampingan seperti asam laktat atau etanol. Pada manusia, misalnya, saat otot bekerja keras dan pasokan oksigen tidak mencukupi, asam laktat dapat menumpuk dalam otot, menyebabkan sensasi kram atau kelelahan. Respirasi anaerob dan fermentasi menghasilkan produk berupa kelompok alkohol, karbon dioksida, dan sedikit ATP. Demikian materi kami pada kali ini. Thank you for watching teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.